Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita dari seorang penulis yang pastinya sahabat pendengar sudah kenal, yaitu dari Kak Doni Permana. Pada cerita kali ini tuh adalah salah satu cerita yang bikin Kak Doni ini takut sampai sekarang sama sosok pocong. Jadi gini, sebelum mengirim cerita ini, Kak Doni pernah cerita, kan aku nanya nih, karena pengalaman Kak Doni banyak soal mistis ya kan. Jadi Mimin penasaran nanya gitu, Kak ada gak sih hantu yang paling nyeremin gitu, hantu apa menurut Kak Doni gitu kan. Terus dijawab, katanya paling nyerem itu pocong. Nah kenapa pocong? Ini alasannya, ada di cerita ini. Pokoknya tuh sampai sekarang Kak Doni ini bener-bener takut yang namanya sama pocong gitu. Baiklah, daripada lama-lama Mimin banyak bicara, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Di cerita kali ini, penulis akan menceritakan pengalaman pribadinya bersama teman mondok waktu ia mondok di pesantren kala itu. Kisahnya terjadi kisaran tahun 2007. Kala itu aku masih duduk di sekolah kelas 1 SMA. Paginya aku sekolah, pulangnya langsung pergi mengaji di pondok pesantren. Kebetulan saat itu aku sedang libur semester. Jadi selama 2 minggu full nginep di pondok, tidak pulang pergi ke rumah atau biasa juga disebut santri kalong. Pondok pesantren tempatku mengaji berada cukup jauh jaraknya dari rumah, 2-3 km. Tapi tak menghalangiku untuk menuntut ilmu agama, meski harus berjalan kaki setiap harinya. Sebenarnya saat itu aku sudah mempunyai sepeda motor. Tapi karena ucapan kiai, setiap langkahmu untuk menuntut ilmu agama akan diberikan kebaikan berlipat ganda kelak di akhirat. Begitulah, hingga di suatu hari saat pengajian di pondok sedang berlangsung, sekitar jam 8 malam, datanglah seorang kiai dari pesantren miliknya. Masih dari daerah Cianjur, namun ada 7 km jaraknya. Memberi kabar ada yang meninggal di pesantren itu. Pesantrennya bisa sambil pengobatan alternatif. Namun, mungkin karena penyakitnya yang sudah kronis, atau memang sudah waktunya dia dipanggil sama Tuhan. Yang jelas kakaknya kiai meminta bantuan buat kemit mayit almarhum tersebut sampai pagi. Karena sampai waktunya dikebumikan, harus ada yang nemenin sambil membaca Al-Quran atau membaca sholawat. Kebetulan di pesantren santrinya banyak yang lagi pulang. Singkat cerita, permintaannya disanggupi dan kami semua pun berangkat ke pondok pesantrennya. Setelah sampai, kami langsung mengaji secara bergantian sampai pagi. Tepat di jam 3 dini hari, kita berenam kebagian mengaji. Sedangkan santri lainnya, keluarga almarhum dan kiai giliran untuk tidur. Selang beberapa saat, Don, coba perhatiin baik-baik. Kok perutnya seperti ada yang gerak-gerak? ucap Topan sambil menunjuk pocong yang terbaring. Jangan nakutin, Pan, jawab Usman. Coba perhatiin aja, ucapnya lagi. Aku, Topan, Usman, Apeng, Nana, dan Ujang memperhatikan secara seksama almarhum yang terbujur kaku dan sudah dikafani seperti pocong. Memang benar, seakan ada yang berdenyut-denyut di perutnya. Apa jangan-jangan dia hidup lagi ya? Ucap Usman. Dan kita berlima langsung mendekatkan diri berdempetan di tubuh Topan. Karena dia yang sudah berumur. Hahaha, hidup lagi dan jadi pocong, canda Topan menakuti. Apa sih kamu, Pan?
ucapku sambil duduk lebih erat. Ternyata kalian semua penakut. Ucap Topan kembali sambil hendak berdiri. Kita berlima pun ikut berdiri. Ngapain kalian berdiri? Kamu yang ngapain berdiri? Jawab Apeng. Aku mau ngecek, buka penutup mukanya tuh pocong. Takut almarhumnya memang hidup kembali. Jangan Pan, takut. Jawab Ujang. Ayo kita lihat sama-sama. Takut Tuhan sedang menunjukkan keagungannya. Ngidupin lagi orang sudah meninggal. Kasian kan kalau sudah dihidupin lagi sama Tuhan, tapi tidak bisa bernafas. Karena mukanya ditutupin, nanti dia mati lagi. Jelas Topan, kita berenam pun berdiri dan menghampiri bagian kepala almarhum yang sudah menjadi pocong. Dengan penuh keberanian, Topan membuka kain yang menutupi wajahnya yang sudah terbungkus kain kafan. Namun, saat dibuka kain yang menutup wajahnya, tidak ada yang aneh selain wajah yang pucat pasi dan hidung ditutupi dengan kapas. Almarhum tidak hidup kembali, walaupun kita berenam masih melihat jelas di bagian perutnya masih berdenyut. Dan di saat wajahnya mau ditutup kembali, tiba-tiba mata yang tertutup dengan rapat menjadi melotot. Allahu Akbar. Teriak kami berenam loncat berhamburan. Pocong hidup lagi. Teriak kita berenam ketakutan. Keributan kami membangunkan Kiai, keluarga almarhum, dan para santri lainnya yang sedang tertidur. Sedangkan posisi kami gemit mayi di dalam masjid. Istighfar, kalian kenapa? Tanya Kiai yang terbangun. Almarhum hidup lagi. Perutnya berdenyut-denyut dan matanya yang tadinya tertutup jadi terbuka. Jelas singkatku sambil memepetkan diri ke Kiai. Kiai pun bangun dan menghampiri almarhum. Setelah membaca doa-doa, tangan Kiai mengusap wajah almarhum. Dan anehnya, mata yang terbuka seketika tertutup. Dengarkan saya. Ini adalah hal yang biasa terjadi bagi orang yang baru meninggal. Bagian badan yang berdenyut, mungkin cacing dalam tubuh, dan otot-otot yang masih aktif, bukan hidup lagi. Paham? Jelas Kiai. Iya Yai. Jawab kami semua. Mari kita lanjutkan baca Al-Qur'annya. Tangguh mau tidur juga, karena sebentar lagi azan subuh. Hingga akhirnya tidak ada kejadian aneh lagi sampai pagi. Sedikit penjelasan. Almarhum yang meninggal adalah orang Jakarta. Namun, sebelum ia meninggal, dia amanat buat dikebumikan di Cianjur. Kemudian Ustadz pun bermusyawarah bersama keluarga almarhum untuk mencari tanah pemakaman. Dan akhirnya, malam itu juga mencari info tanah pemakaman yang bisa menerima orang luar. Tidak lama kemudian ada hasil di desa kami, ada tanah wakaf. Namun belum ada makam satupun, dan tanah wakaf tersebut masih aktif dipakai lapangan bola plastik saat sore hari. Setelah lapor dan izin pihak desa untuk membeli tanah wakaf tersebut, izin diberikan sama kepala desa, karena orang luar yang meninggal harus bayar tanah makam. Pagi pun tiba, tepatnya hari Senin, setelah kuburan siap untuk menguburkan almarhum. Kami dari pesantren langsung membawa jenazah, naik ke mobil bak terbuka, dan langsung menguburkan jenazahnya. Tidak ada kejadian apa-apa, semua berjalan lancar, sampai proses pemakaman selesai. Kami pun pulang ke rumah masing-masing, karena semalaman kurang tidur. Pas pulang langsung tidur dengan nyenyak. Namun ternyata, kami mengubur jenazah di tempat tanah wakaf itu menjadi masalah bagi para pemain bola plastik. Padahal kami menguburkannya di pojok lapangan atau kornal. Itu pun ada jarak 5 meter. Sore itu juga, para pemain bola mendatangi rumah kepala desa. Karena waktu sore semua pegawai desa sudah pulang. Otomatis datang langsung ke rumah kadesnya untuk menanyakan siapa yang meninggal dan dikubur di tanah wakaf yang masih aktif dipakai main bola. Mungkin kalau yang meninggal masih warga desa,
tidak akan menjadi masalah. Setelah tahu bahwa yang meninggal warga luar, ada satu orang yang ngotot untuk memindah makam tersebut. Sebut saja namanya si G. Si G tersebut lapor ke pihak kepolisian untuk menginterogasi pimpinan pesantren kami. Karena telah menguburkan orang luar yang entah siapa, bagaimana ceritanya, mengapa sampai dikubur di sini, dan meminta untuk memindahkannya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke pesantren dan membawa ustadz kami. Betapa sedihnya kami pas waktu mengaji datang polisi untuk membawa pimpinan kami ke kantor polisi. Beliau dibawa polisi dengan menggunakan mobil patroli dan diampit oleh 2 polisi. Kami tidak bisa melakukan apa-apa karena kami tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Hanya bisa berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di kantor polisi, ustadz kami langsung diinterogasi tentang masalah penguburan jenazah yang dilaporkan oleh saudara G. Dan ustadz kami menceritakan bahwa yang meninggal tersebut karena sakit dan sudah memberi wasiat ingin dikubur di Cianjur. Sebenarnya di sini polisi sudah percaya, namun karena prosedur pemeriksaan mengharuskan ada pihak keluarga jenazah yang datang untuk menjelaskan. Itu yang membuat ustadz kami lama di kantor polisi. Setelah bermusyawarah antara polisi dan pihak keluarga almarhum, polisi meminta agar makam almarhum tetap dipindahkan. Dan keluarga almarhum pun dengan berat hati menyanggupi permintaan polisi. Pagi harinya setelah pulang dari polsek, Kiai bermusyawarah dengan ayahnya untuk meminta agar makam yang akan digali dan dipindahkan ke tanah ayahnya supaya tidak menjadi masalah lagi, dan ayahnya Kiai pun menyetujuinya. Setelah disetujui oleh ayahnya, akhirnya ustadz memerintahkan kami untuk mencari orang buat menggali lagi kuburan yang baru 3 hari itu. Singkat cerita, kami sudah dapat orang yang akan menggali lagi kuburan tersebut yang berjumlah 6 orang lebih. Tepat hari Kamis pagi, kuburan pun mulai digali lagi dengan ditemani polisi dan keluarga almarhum, serta santri yang ada di pesantren. Namun, betapa terkejutnya kami semua saat sampai di makam yang akan digali, karena banyak tulisan di atas makam yang bertuliskan teroris, pencuri, dan banyak lagi kata-kata kasar lainnya dengan media kertas. Tidak bisa dibayangkan betapa sakit hatinya keluarga almarhum melihat keadaan tersebut. Sungguh tega sekali orang yang melakukan perbuatan itu, seakan-akan dia tidak akan meninggal. Tadinya aku tidak mau melihat, tapi karena penasaran, aku pun melihat proses penggalian ulang tersebut. Saat papan penutup jenazah dibuka, langsung tercium bau amis dan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Yang gali makam pun langsung menaburkan bubuk kopi agar mengurangi baunya. Betapa terkejutnya aku dan santri yang lain saat jenazah dibalikkan badannya. Ketika mau diangkat, matanya copot, rambutnya copot, sampai tengkoraknya terlihat. Kain kafannya penuh dengan cairan, mungkin dari tubuhnya yang mulai membusuk setelah 3 hari dikubur. Singkatnya, cerita penggalian ulang selesai. Tidak terjadi kendala apa-apa. Jenazah langsung dikuburkan kembali ke tempat yang baru yang telah disediakan. Setelah beres semua proses penggalian ulang dan penguburan ulangnya, kami para santri langsung pulang ke Ponpes untuk mandi dan beristirahat. Maghrib pun tiba. Setiap malam Jumat, kami tidak mengaji kitab, hanya membaca Yasin bersama di masjid sampai Isya. Setelah itu kami pun sholat berjamaah. Setelah sholat, kami pergi ke Kobong. Sebelum tidur kita ngeliwet dulu atau masak nasi. Suasana sangat hening sekali di malam itu. Namun saat itu belum terjadi apa-apa. Jam 9 malam setelah acara masak-masak beres, kami pun memutuskan untuk tidur.
Saat itu aku satu kobong atau kamar bersama 5 orang. Aku, Apeng, Usman, Nana, Topan, dan Ujang. Setelah sedikit berbincang tentang kejadian hari ini, kami berenam pun terlelap tidur. Tapi aku terbangun di jam setengah 12 malam karena ingin keluar buang air besar dan membangunkan temanku yang bernama Topan untuk menemaniku. Pan, bangun, pintaku sambil mencolek-colek tubuhnya. Iya, kenapa? Pengen berak, temenin ya. Oh, iya. Kita berdua pun pergi ke sungai karena tidak ada WC. Kita mandi dan buang air besar di sungai dengan jarak kamar ponpes ke sungai sekitar kurang lebih 200 meter. Nah, saat sampai di sungai, aku langsung BAB dan Topan menungguku di atas sungai sambil berteriak. Cepetan ya. Tidak lama kemudian, Don, cepet Don, cepet. Don, ada. dia langsung berlari meninggalkan aku. Aku pun berteriak dari sungai. Pan, woi, tungguin. Aku bangun dan langsung cebok. Pas bangun, aku melihat di pinggir sungai ada sosok yang pernah aku lihat. Sosok pocong yang matanya jatuh sebelah. Persis saat tadi pagi dibalikan mau diangkat ke atas. Kain putih yang sangat kotor, basah, sangat berbau amis dan busuk. Astagfirullah. Badanku gemetar sangat hebat dan langsung berlari secepat mungkin sambil berteriak, Pocong. Aku berlari sangat kencang ke arah kobong. Langsung ku ketuk pintu kamar. Pan, buka Pan. Teriakku sambil menggedor pintu kamar. Topan pun langsung membuka dan menutup pintu lagi. Langsung dikunci dengan wajah yang sangat pucat. Sedangkan teman yang lain kelihatan bingung karena mereka baru mendengar kabar dari Topan bahwa dia melihat pocong di sungai. Setibanya aku di kamar, langsung dihujani dengan pertanyaan teman-teman yang penasaran dengan pocong tadi. Don, serius ada pocong? Topan tidak bohong kan? Tanyanya, tapi aku tidak menjawab. Aku langsung gegas ngomong sama Topan. Pan, gila lu ya, ninggalin gue. Teriakku sambil ngos-ngosan dan ketakutan. Maaf Don, aku sangat takut. Ujar Topan dengan wajah yang masih pucat. Itu beneran Don, ada pocong? Tanya temanku lagi. Asli, aku lihat pocong tadi di sungai. Jawabku sambil terus memelototi si Topan karena masih kesal. Terus, sekarang gimana? Tanya Usman. Nggak tahu atuh. Jawab Topan sambil membungkus seluruh tubuhnya dengan sarung. Temanku yang tadi nanya langsung bilang hampir bebarengan. Balik rumah yuk, takut pocongnya kesini. Ajak mereka. Aduh, gila aja lu. Gimana kalau dicegat di tengah jalan? Aku gak mau soalnya kan rumah aku paling jauh. Jawabku. Ya terus, gimana dong? Aku takut kalau diem di sini. Ujar Usman. Yaudah, kita berdoa aja. Ajak Topan. Langsung saat itu juga, kita berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan darinya. Belum selesai kita berdoa, pintu kamar seperti ada yang menabur tanah dan dilempar dengan batu. Suaranya jelas terdengar. Tek, tek. Bunyi pintu dilempar batu kerikil yang kecil. Kami semua yang lagi berdoa terdiam dan melihat satu sama lain. Awalnya kami berpikir positif. Mungkin teman di kamar belakang terbangun dan mendengar kami berisik, jadi berbuat jahil. Namun masih ada yang melempar batu lagi, serta tercium bau amis bangkai yang sangat menyengat hidung, membuat kami berenam melihat satu sama lain kembali. Wajah kami berenam langsung pucat pasi, dan badan kami pun gemetar sangat ketakutan. Tak lama terdengar suara dari arah luar pintu kamar. Kejadian tersebut berulang selama kurang lebih setengah jam. Akhirnya karena penasaran, Topan yang sudah dewasa memberanikan diri untuk membuka pintu.
dan pintu pun dibuka sedikit. Suara pintu kayu dibuka. Topan langsung loncat ke dalam sambil berkata pelan setengah berbisik. Ada pocong. Saking kagetnya Topan lihat pocong, dia lupa tidak menutup pintunya. Perlahan terbuka lebar. Dek, satu sosok penampakan pocong berdiri di depan pintu. Baju putih lusuh berceceran cairan seperti nanah. Matanya copot sebelah, tulang tengkoraknya kelihatan, dan bau amis bangka yang sangat menyengat hidung. Bisa dibayangkan situasi saat itu sama kalian. Kami berenam berada di dalam kamar yang kecil. Hanya ada satu pintu, dan di depan pintu ada sosok pocong yang matanya keluar. Kami semua berteriak, menangis, minta tolong, dan malahan doa ayat kursi hanya bisa dibaca. Allahu la ilah saja. Ayat awalnya aja. Padahal kami semua hafal ayat kursi. Namun saat itu mendadak menjadi lupa. Kami pun langsung berbalik menghadap tembok dan bertumbuk di pojok kamar. Tidak ada yang berani melihat keluar. Bau amis yang sangat menyengat menandakan dia masih ada dan berdiri di luar. Ma, tolong. Ucap Usman sambil menangis. Karena ketakutan yang amat sangat membuat si Usman ngompol di celana. Taunya bukan cuma Usman yang ngompol, tapi semua yang ada di kamar itu ngompol, termasuk aku. Ada 2 jam lebih, kami berada dalam situasi sangat mencekam. Hingga akhirnya Topan memberanikan diri lagi melihat keluar. Hanya sepersekian detik, Topan melihat ke arah luar, karena ternyata pocong itu masih berdiri di depan pintu kamar. Ya Allah, tolong ya Allah, usir dia ya Allah, kami tidak ganggu. Doa kami berenam. Setelah setengah jam berlalu, Topan mengajak melihat keluar lagi dan berbisik. Kita lihat bareng-bareng dan tutup pintunya ya. Iya. Kami semua setuju dengan nada gemetaran. Saat kita balikan badan, ternyata si pocong itu masih ada dong. Kita nangis dan kembali bertumpuk di pojok kamar. Ada yang tutup mata, ada yang menghadap tembok dan gedor-gedor tembok sambil berteriak minta tolong, berharap kamar belakang bangun. Aku pun memberanikan diri untuk menutup dan mengunci pintu. Alhamdulillah, sejenak situasi berubah jadi aman. Apeng terus-terusan gedor tembok kamar sebelah, berharap yang tidur di kamar belakang bangun, namun tidak ada jawaban. Seakan-akan santri lainnya tertidur sangat nyenyak. Bau amis dan busuk masih menyengat dari luar, menandakan sosok itu masih berada di sana. Jam menunjukkan pukul masih 3 dini hari. Saat menengok jam tangan, dan yang kami inginkan hanya segera subuh, karena pasti dibangunkan sama kiai untuk sholat subuh. Jelang 15 menit, kami semua melihat engsel pintu terbuka sendiri. Dan pintu pun terbuka. Benar saja, sosok penampakan pocong itu masih berdiri di luar. Kami langsung histeris lagi. Sambil melayang, sosok itu perlahan masuk kamar. Allah, tolong kami Allah. Teriak kami berenam sangat ketakutan. Terus-terusan, sosok itu berdehem. Semua langsung pingsan, dan aku yang terakhir pingsan setelah sosok itu terasa berada tepat di belakangku. Namun saat pingsan aku bermimpi bertemu seseorang di halte bus dengan pria parubaya. Seakan-akan dia mau berangkat ke suatu tempat dan mengobrol. Saya yang harusnya berangkat dengan jemputan tadi, jadi tertahan dulu. Ucapnya sambil melihat ke arah jalan dengan wajah yang datar. Siapa yang gali kuburan saya lagi? Kenapa saya digali lagi? Dan kenapa dipindahkan? Padahal saya sudah ikhlas mau pulang. Namun saya tertahan karena nafsu hidupku jadi marah kembali. Ucapnya kembali sambil menggeretakkan gigi seakan sangat emosi.
Kami semua di sini memandikanmu, memakaikanmu kain kafan, dan membacakan Al-Quran, mengurus pemakaman, dan dengan sangat terpaksa harus menggali kuburan lagi dengan hati yang ikhlas. Itu semua dilakukan demi keteranganmu. Beristirahatlah di alam keabadian. Semua yang menggali kembali pun tidak bersalah. Malahan kiai kami menyetujui menggali kembali atas dasar persetujuan pihak keluargamu agar kau bisa pulang dengan tenang. Jelasku. Tapi yang mereka lakukan membuatku tidak tenang. Mereka siapa? Kami semua beneran ikhlas membantumu. Tapi mengapa kamu meneror orang yang membantumu? Ya, saya tahu. Saya hanya mau bilang terima kasih atas semua bantuannya dan selipkan doa buat saya setelah habis sholat. Saya datang buat bilang terima kasih, namun tidak bisa berkata apa-apa. Jelasnya panjang lebar. Terima kasih apanya? Yang jelas kita sangat ketakutan setengah mati. Bisikku dalam hati, seakan-akan dia tahu yang aku ucapkan dalam hati, dan dia pun tersenyum. Maafkan saya. Jangan pernah datang lagi dan meneror kami lagi dengan wujudmu yang sangat menyeramkan. Mendengar pintaku, dia hanya tersenyum. Kami berenam pun tersadar dari pingsan, dibangunkan sama kiai untuk berjamaah sholat subuh. Bangun, bangun, sholat subuh. Bau pesing banget ini kamar. Ucap kiai dari luar. Pocong, ampun, jangan ganggu. Teriak kami berenam. Istighfar, istighfar. Bangun, sholat. Ujar kiai. Kami pun bangun dan berteriak gembira. Alhamdulillah, udah hilang pocongnya. Kiai, semalaman kita berenam di teror pocong yang kemarin digali lagi. Jelas Topan. Emang Asep sama si Cica nggak ngasih doa buat dibaca sebelum tidur? Tanya kiai, seakan tahu kalau malamnya pasti akan ada yang datang. Enggak, Kiai. Jawab kami. Sekarang kalian mandi dulu, sholat dan bersihkan kamarnya. Bau air kencing. Kami semua ngompol saking ketakutannya. Jawab Usman. Kami pun mandi dan dibacakan doa saat mandi sama kiai. Pantesan kita diganggu habis-habisan. Walaupun pocongnya mau bilang terima kasih, orang gak dikasih doanya. Gumanku dalam hati saat pagi. Setelah kejadian itu, aku hanya mengaji saat malam, pagi dan siang. Namun tidak berani untuk mondok atau menginap di pondok. Tapi santri yang tidak diteror mah tetap mondok. Dan hampir 2 bulanan gak tidur di kobong. Ngeri, takut kejadian itu terjadi lagi. Dan ternyata setelah 2 minggu berlalu, yang gali kubur kembali saat itu datang ke pesantren meminta didoain. Karena setelah menggali di malam pertama, dia didatangi sosok pocong dan tidak bisa makan selama 2 minggu. Karena bau amis bangkai yang tidak hilang, terasa ada di hidung, bau busuk yang sangat menyengat, seakan selalu mengikutinya kemana-mana. Dan akhirnya setelah dibacakan doa-doa, mereka pun pulang kembali. Keesokan harinya, entah itu minggu kedua atau ketiga, keluarga dari orang yang menginginkan kuburan digali lagi, salah satu keluarganya meninggal. Dan orang itu juga kecelakaan. Banyak yang cerita dari tetangga kampungnya. Sebelum salah satu keluarganya meninggal, dia diganggu sama sosok pocong. Setiap melihat ke tempat gelap, pasti ada sosok pocong. Dan orang yang minta gali kuburan itu kecelakaan. Kaki dan lengannya menjadi patah. Saat dia bawa motor, katanya sosok pocong tersebut ikut di belakangnya. Itu nggak tahu kebenarannya, tapi itu yang diucapkan para tetangganya. Pantas saja, aku yang dibantuin didatangi, apalagi yang ganggu dan ngusik buat digali lagi. Kebayang bagaimana teror yang ia terima, bayangkan saja sendiri.
Akhir kata, kami tidak diganggu lagi. Dan hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, jangan mengganggu ketenangan orang yang sudah meninggal. Mereka hanya ingin istirahat dengan tenang, karena kita semua juga akan meninggal. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Amin. Demikianlah kisah akhirnya. Bagaimana sahabat pendengar? Yang sudah biasa lihat hantu pun tetap takut, apalagi buat kita-kita nih, para kaum-kaum yang awam akan hal-hal mistis. Ya sebut saja kita yang gak indigo ya. Bagaimana menghadapi jika di situasi seperti itu? Kan jadi belibet ngomongnya. Udah capek ini Mimin. Yaudah, Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar yang selalu mendukung Mimin. Dan Mimin juga mendoakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.